yang Ya sudah, saya simpulkan yang menghendaki penyaliban itu hanya anak-anak iblis berdasarkan dalil. Nah sekarang saya serahkan kepada saudara Sutejo, mau selamanya jadi anak setan atau berubah jadi anak manusia. Terserah sampean aja. Mau gila permanen, silahkan. Lo nggak ada paksaan. Saya enaknya dewe aja. Oke? Permisi yo. oke. Oke. Enak kali kok suruh guru saya turun. Kalau sampean yang nggak ada ilmu kok. Sutejo, minum anggur asam dulu. Tejo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Gurunda dan waalaikumsalam. Gembala. Ya, izin Bun. Ini Bang Erip FS ini kenapa Oh Bang iya, Erip? aku baru Dari mualaf Muslim, bang. dari Kristen Bang? Udah mualaf bang Oh, 3 bulan, alhamdulillah, tapi Masya otakku Allah. langsung kotor. Otakku langsung kotor bang. Maunya kawin melulu. Sebentar Bang Slo. Sesudah mualaf. Iya, Astagfirullahaladzim. iya Biarin 3 aja, Bang. bulan baru mualaf. Istri saya dulu satu. Sekarang udah kotor otakku pak. Mama kau udah kau kawini juga? Minta kawin melulu saya ini. Iya, Gemetaran mama aku. kau udah kau kawini, mama kau. Kan? Gila kan? Saya disesatkan Allah pak, disesatkan. Aduh, ya Allah. Iya, iya, iya. Maaf, Sutejo. Mau kotorannya kawin kayak gitu, mulu, nggak cocok. kalau mau kawin mulu ke negara yang mayoritas Kristen. Sana tuh sampai kena AIDS tertinggi di dunia itu negara-negara mayoritas Kristen tuh. Kalau kau udah bosan Jerman. lubang yang di depan, nah Aduh, Bang. Kristen juga tuh. Yang Kenapa lubang yang di kita- samping juga bisa. Bebas kau di situ. Kalau kamu bebas kayak binatang sana, gitu loh. Ya. Lawang di Kristen itu nggak ada syarat sah nikah itu apa di Kristen? Syarat sah nikah ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Cuma ngikut-ngikut. Bang. Cuma coba apa syarat sah nikah di Kristen? Coba dalilnya mana? Syaratnya itu dia itu harus sidi dulu. Artinya sidi itu dewasa iman. Dalilnya mana? Dalilnya. Dalil. Ayat siji. Dalil. Kalau lening Kristen itu gak ada dalil, yang ada itu firman. Waduh, Lambumu lerek cilik. Ngomong kabeh sampean iki. Wah, matamu suwek. Mana ada? Gak ada dalil kok bikin-bikin dalil. Syarat sah nikah dalam Kristen satu berdasarkan dalil, berdasarkan firman. Mana? Berdasarkan Batasan usia nikah di Kristen berdasarkan firman apa? Coba sebutkan. dewasa, Bang. Dalil Dewasa. di mana? Dalil. Firmannya di mana? Ada? Tak ada. Wong kalian bikin-bikin aja ikut-ikut prosesi Yunani. Oh. Terus kemudian di dalam Lukas 23 itu loh. Di situ jelas dikatakan Yesus membolehkan poligami tanpa batas gitu loh. Penasaran dia kan. Cari dalil. Tak golekane dalile kok ora enek dalile. Ayo, dalil dia cari dia. Ada kan? Nggak ada. Ya memang nggak di situ dalilnya. Dalilnya itu di Lukas 18 nomor 29 nomor 30 kata Yesus, barang siapa yang meninggalkan istrinya karena aku, maka dia akan memperoleh istri berlipat kali ganda saat ini juga. Jadi kalau jadi pengikut Yesus, kalau mau jadi istrinya itu banyak seperti buih di lautan, ya jadi Kristen. Dalilnya ada toh. Lukas 18 nomor 29 sampai nomor 30. Di surga pengikut Yesus dijanji 100 bini. Dalilnya di mana? Matius 19 nomor 29 toh.
Alah, masuk angel iki lek debat karo Bang Zuma iki wis ora masuk belas aku tak mundur ae wis. Cilik Kok Melayu mas? Ojo Melayu mas. Ojo Melayu. dalilnya ada Sutejo. Tejo. Ada firmannya yang mengatakan itu. Tanyane iki lho aneh-aneh ora Lukas membangun. 18 nomor 29 nomor 30. Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena kerajaan Bapa, maka dia akan mendapatkan istri berkali lipat saat ini juga. Dalil kok di dalam Bible. Masalahnya orang Kristen ini gak pernah baca Bible. Takut. Karena Bible itu musuh terbesarnya Kristen itu, musuh beratnya itu Biblenya sendiri. Ya ora iso to wong firman kuwi Bible kuwi sing nuntun kok. Loh, coba lu baca, sampean baca coba. Lukas 18:29 nomor 30. Berani nggak sampean baca? Iki lho Bang Zuma. Ora kesel-kesel kau iki. Mbah Bang Zuma kok lek ngomong. Sampean piye to mas? Dapat jewer dari bininya. Oh. Rasain. Diseneni bojone ya mas. Udah 3 hari nggak mandi, oh. Dijewer sama bini. Lah iya. Kok iso? Takut bininya takut, oh. Ternyata Yesus ngajarin poligami tanpa batas, istrinya takut. Wah, ya mantap, Le. Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Mantap betul. Wow. Si suaminya sampean itu bisa sampai beranak cucu sampai 200.000 pun bisa tuh dalilnya tuh. Bininya nggak terbatas. Yang penting ucoknya kuat. Masalahnya ucoknya Sutejo ini udah layu. Bro, Halo, walapane teko kalau mau dipangan. dang mangan. Nah, bininya nggak mau di poligami, wah dalilnya ada perintahnya, piye toh? Disuruh Yang makan jadi dia Kristen terunda. bini harus jadi banyak. Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Kata siapa nggak ada perintah poligami di Bible? Banyak dalilnya tanpa batas. Orang Islam membatasi cuma 4, Kristen nggak dibatasi. Rakus. Orang poligaminya bukan cuma lawan jenis, orang sesama jenis juga dinikahi pun. Wah, rakus. Bang Zuma ayah sekolah iki gak lulus. Sekarang mau mana ada. Mosok penjelasan jelasnya kaya ngono kaya wong ora. Lah udah tahu baca sekolah. iki, baca. Lukas 18 nomor 29 nomor 30 baca itu. Jelas kok di situ perintahnya. Barang siapa yang meninggalkan bininya yang jelek rupa karena Tuhan, maka dia boleh menikah sampai sekarang juga bebas mendapatkan berkali lipat ganda. Tong dalilnya ada kayak gitu kok. Bang Zuma pakai sinden dong sekali-sekali. Nggak mau. Kasetnya rusak. Mana saya punya teman yang Kristen tadi? Kata Yesus kepada mereka, Ayo dijawab, dibantah. aku Jumpa berkata ini. kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Bapa meninggalkan istrinya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini. Oh, iki dalil mantap Oh tenang. iya wong dalil tapi wong ora Oh, dalil Lukas 18 nomor 29. Barang Tapi siapa tidak yang mengarah ke meninggalkan situ. istrinya Penjelasannya itu tidak karena mengarah ke kerajaan situ. Bapa, maka dia akan menerima berkali Bener, ah. lipat ganda saat ini juga. Nanti kalau Wah, sudah dosa, Bang mantap. Zuma baru tahu. Bang Zuma ini belum ngerti dosa dia. Ya. Nanti kalau sudah kena dosa baru tahu rasa. Hai. Sutejo, saranku lu masuk botol lagi deh, masuk botol. Mari nih tak undang nih Pak Bambang Nursena sih. Ben kowe ra iso ngomong kok. Bambang Nursena pula tuh Bang. Silakan. Yang mana? Dia mau undang Bambang Nursena. Kalau udah diundangnya tak bisa ngomong. Anak murid katanya. aku itu, murid aku itu takut sama aku.
Tahun 2000. Tahun 2019. Sorry, bukan. Tahun 2008 aku kirim email ke beliau. Sampai sekarang nggak dibaca-baca, nggak dibuka-buka emailnya. Undangan untuk dialog. Tapi si Bambang Nursono tak menggubrisnya. Oh, takut. Selamat malam semua. Malam. Dok, selamat malam. Iya. Yo, ya. Bang Suma, apa kabar? Baik. Ya, kamu itu memang bagus, kamu itu terkenal, tapi kamu upaya kamu meruntuhkan ajaran kekristenan sama sekali tidak. Karena Anda itu, maksud saya begini. Bagaimana mungkin kau mengatakan itu padahal faktanya sudah terjadi. Udah banyak orang yang menerima Anda kebenaran saja dengan yang meninggalkan klaim penyembahan terhadap itu Kristus. Itu ibarat Anda itu memukul di dalam dunia tinju, Anda memukul tidak kena sasaran itu. Kan begitu. Kemana dia ngomong? nggak tahu main tinju katanya. Lidahnya nggak. Ibarat, maksud begini Bang. Gimana? Bang Suma ini menyerang kekristenan itu ibarat seorang petinju yang memukul. Loh, kok aku pula yang nyerang pada Kristen? sasaran target kan itu. Saudara, saya nggak nyerang Kristen. Bible yang menampar Kristen, kok aku pula yang nyerang Kristen? Anda yang tidak paham seolah-olah sesuai pendapatmu, kan gitu. Lah itu Bible loh. Kan nggak punya kerjaan. Bukan supaya Bible. dapat duit. Bible itu Bible yang mengatakan itu Bible. Iya, yang Bible. percaya Anda. Barang siapa Oke. yang meninggalkan biniknya karena kerajaan Bagaimana Tuhan, ada orang maka dia akan memperoleh lipat kali ganda saat ini juga. Itu Bible. Kami puja-puja. Bible loh itu yang memahami mengatakan. maksudnya Ini begitu, Pak. kami bak. Kristen kayak gitu suka menjelek. Loh, Bible yang nampar kalian kok aku pula Bukan disalahin. Anda Bang Suma yang salah memahami Supaya membela maksudnya. Tuhan. Bukan Bible gitu Pak. Satu-satu Masa? bang. Agama. Sebentar, Angel, satu-satu. Angel diam dulu. Nggak Aku mabuk berhadapan agama dengan Bang memang. Suma. Endel, jam dulu, Endel jam. Silakan Kena. Oh, Ya sebentar ada dulu, orang kok. Endel diam. Silakan Kena. Silakan. Silakan Kena. Satu-satu lah. Silakan Kena. Oi. Mati pula deh, Bang. Bang. Bahaya nih. Juma, kapan kau taubat Juma? Kau hanya memfitnah aja taumu. Kapan kau taubat? Kalau membela Tuhan Yesus tapi kelakuannya kayak kau kan, kami bakar. Nah, Maksudnya bertobat itu saya jadi Kristen gitu. Dibela gitu loh. Itu namanya Bang Zuma memalukan umat tobat. Kristen kalau ada kayak Jadi kau kalau gitu maksudnya loh. saya bertobat itu jadi Kristen maksudnya. Enggak, entah pun kau ateis lebih bagus ya kau ateis daripada kau kayak gitu. Manusia pun tapi kau otakmu binatang. Tau kok setan otakmu. Ya, untung Alasannya aja kau Kristen. mengatakan Kalau saya Kristen, kau binatang melawan apa? Kristen lah, kayak gitu. Alasannya kau mengatakan saya binatang apa? Kurang asam. Karena kau. saya menjelaskan bahwa bukan Yesus yang disalib gitu. Ya itu bukti kalau saya itu ada Roh Kudus di dalam diri saya. Karena Yesus berkata di dalam Yohanes 16 nomor 13 nomor 14, apabila Roh Kudus itu datang, Roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Kalian orang Kristen bukan memuliakan Yesus, tapi menghinakan Yesus. Itu loh. Kalian tidak pernah memuliakan Yesus itu. Ketika ada pengabaran Yesus ditampar, kalian aminkan. Yesus diludahin, kalian iyakan. Yesus ditonjok, diludahin, kalian iyakan. Kalian tidak memuliakan Yesus. Kalian menghinakan dia. Kalian berkongko-kongko dengan iblis untuk menghinakan Yesus. Itulah kalian. Sedangkan Yesus berkata, Roh kebenaran itu datang, tanda-tandanya memuliakan aku.
Nah, Itu kami kan umat Islam. perkataan Zuma. Itu kan Yesus yang perkataan berkata. Zuma. Yesus yang berkata itu, Kalau Yohanes di 16 dalam itu bukan Alkitab perkataan nggak saya. seperti yang Zuma narasikan yang tidak Coba sesuai. Yohanes 16-nya coba Anda baca. Coba Anda baca, saya pingin dengar. Emang Yohanes bacalah 16. apa yang dikatakan di Yohanes itu? Tadi saya sudah baca tapi Anda mengingkarinya. Iya, Bu, enggak ada kami mengingkarinya. Kamu salah menafsirkan apa tadi maksud saya ayat dengan baca itu. Yohanes 16 itu tadi saya baca, Bung, tapi Anda mengatakan tidak seperti itu di dalam Kenapa kau takut? Bible. Ini baru anak kemarin sore kami ini. Kenapa kau mute? Jangan di mute. Oke, saya bacakan dalilnya boleh ya? Ya. Saya Baca baca apa yang dalilnya ya. ditulis di situ? Oke. Apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dia akan memuliakan aku. Jadi roh kebenaran itu memuliakan Ya, Yesus. salahnya di situ apa? Yang kamu protes di situ apa? Dengar dulu. Apabila roh yang kamu masalahkan di situ apa? Makanya didengar, Bang. kalian menghinakan Yesus, bukan memuliakan Yesus. Berarti di dalam diri kalian itu tidak ada roh kebenaran. Yang ada adalah roh setan. Itu loh. Yang menginginkan Yesus diludahi setan. Yang menginginkan Yesus dibunuh setan. Dan kalian mau. Kalian percaya itu. Sesuka hatinya melakukan apa yang di surat Sahih Bukhari 4414. Enggak nyambung. Dia hanya mengikuti keinginan Muhammad, Mas. Enggak nyambung. Yohanes 16 nomor 14. Apabila roh kebenaran itu datang, dia memuliakan aku. Nabi Muhammad memuliakan Nabi Isa, memuliakan Yesus. Coba. Ya. Ayo. Nabi Muhammad memuliakan kemudian orang yang datang. Orang yang datang kepada Bani Israel. Urus dulu itu. Sedangkan dalam Kristen tidak ada Yesus itu dimuliakan, nggak ada. Malah Yesus itu dikatakan makhluk yang terkutuk. Ayo, kalian mengutuk Yesus. Itulah kalian. Bukan Keluarkan dulu kaki ala SWT masih di neraka. Bukan roh yang memuliakan Yesus yang ada pada diri kalian itu. Ya kan? Roh yang ada pada diri kalian itu adalah roh iblis, bukan roh kebenaran. Apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Loh, kami berjuang mati-matian 24 jam kok. Memuliakan Yesus, menyadarkan kalian untuk tidak menghina Yesus. Kalian tetap saja pokoknya nggak mau. Yesus itu harus yang ditampar, Yesus yang harus dibunuh, Yesus yang harus diludahin, Yesus, pokoknya Yesus yang mati terkutuk, pokoknya Yesus. Itulah kalian. Berarti yang ada pada diri kalian itu bukan roh kebenaran. Karena roh kebenaran itu ketika datang memuliakan Yesus. Artinya kalau ada yang menghinakan Yesus, merendahkan Yesus, orang yang penuh dengan roh kebenaran itu akan melawan, akan meluruskan, akan menyadarkan bahwa kalian itu salah. Yesus itu tidak begitu. Yesus itu tidak dihinakan. Yesus itu mulia. Tidak diludahin, tidak ditampar, tidak ditonjok, tidak digantung, tidak ditelanjangin, tidak dibunuh. Tapi kalian marah, kalian ngamuk, kalian menghina Nabi kami, kalian menghina Tuhan kami. Padahal kami datang untuk memuliakan Yesus yang kalian hinakan itu. Paham? Siang malam kami memuliakan oknum yang kalian katakan terkutuk itu, tapi tetap kalian salahkan kami. Harusnya kalian itu berterima kasih. Siang malam kami itu kemudian menjelaskan kepada kalian, menggunakan Bible pula tuh supaya kalian itu tersadarkan. Tapi kalian tidak mau, tetap saja mempertahankan. Enggak. Yang dikutuk Yesus, yang dibunuh Yesus, yang diludahin Yesus, yang ditonjok Yesus, yang ditampar Yesus, yang diseret Yesus, yang ditelanjangin Yesus. Pokoknya Yesus semua kehinaannya. Semua kehinaan ada pada diri Yesus. Nah, itulah kalian. Jadi roh yang ada pada diri kalian itu bukan roh kebenaran, roh iblis. Kalian itu anak-anak iblis. Masya Allah, syukran sahabat. Kalian itu anak-anak iblis.
Kalau dalam diri kalian itu ada roh kebenaran, mustahil kalian percaya kalau manusia suci utusan Tuhan kepada Bani Israel itu mati dengan jalan dikutuk. Oke? Sadarilah itu saudara-saudara. Silakan Dinda. Iya, Roji Pandawa, Roji Pandawa yang naik Muslim ya, Muslim, Kristen ya, Pandawa, Roji, Ya, Roji di izin, Bun. muka, oh ya, agama apa bang? Bang Pandawa monitor bang. Oh turun. Bang Roji turun juga. Turun. Kak Veronica monitor kak. Taulah. Oh, abang-abang rupanya. Ya, Bang Veronica. Muslim non Muslim bang. Bang Veronica monitor bang. Pak Veronica. Yang naik Kristen, bukan Muslim, ya? Diturunkan aja bang. Oh iya, siap. Bang El Dogel. Monitor bang, selamat malam. Selamat malam Bang El. Bang El Dogel, monitor. Selamat malam Bang El. Selamat malam. Ya, noise itu Bang coba El, doubling, monitor. coba doubling Bang El, diperbaiki dulu jaringannya. Ya, noise itu coba doubling Bang El, diperbaiki. Ari doang. Ari, halo Ri, Ari. Oh, malah. Oh, malah ngomong. Bang Roji. Assalamualaikum Bang. Kayaknya Muslim Bun, kayaknya. Salah. Yang naik Kristen, tolong ya mengerti dulu bahasa Indonesia yang naik Kristen, biar kita di sini diskusi. Kalau Islam semua udah banyak di atas. Iya, yang penting diskusi sudah ndak usah dengan Bang Nah, itu Zuma. Kak Tejo udah monitor lagi itu Bun. Udah makan tadi, disuruh makan Kenapa sama dengan istrinya Bang tadi Bun. Zuma? Bang Zuma bebek keras aja. kepala. Enggak Oh, lah, pasti enggak panik keras banget. kepala. Ya iki Sampean kepinter. Mas. Sampean sing bulet Mas. Keras kepala gimana? Terlalu gaya akal kepinteran, gak nggawe hati. Bang Zuma ini lulusan dari Vatikan loh. Bayangkan. Orang S3 dia sudah S5, bahkan mau nyampe S10. Di Vatikan 15 tahun, ya, 2 tahun di Golgit, 4 tahun di Jeru. Bayangkan. Sekarang Sutejo di mana pendidikannya? Di Mopuya. Oh, kui Mas. Apa? Di Mopuya SD kelas 5 saya. Nah. Terus sampean iki lho kok iso ngetutno pendeta sampean sing jelas-jelas gak ngetutno Bible. Masalahnya kan Bible ki menjelaskan kan nggak sama dengan Bang Zuma penjelasan, beda sekali. Lah, Bang Kalau- Juma tidak menjelaskan, Bang Juma membaca begitu. Iya, tapi membacanya itu mengarah ke jalur lain, tidak mengarah ke jalur Bible yang sebenarnya. Bukan mengarah, itu memang yang tertulis demikian, tidak ada mengarahkan, itu gak ada. Berbeda dengan pendeta, memang pendeta itu diajarkan untuk mengarahkan. Lah Bang Zuma mengarahkan kemana coba? Mengarahkan Ya, kemana memangnya Bang Zuma? Gak ada kan Bang Zuma Itu mengarahkan. tadi kan di masa pengikut iblis itu tadi kan ndak di situ. Kalau pengikut iblis otomatis Astagfirullah. sudah Bang menjadi Zuma kan bertanya tadi sama Bang Sutejo kan. buah-buahnya. Ini kan buktinya orang-orang Kristen tuh dibilang anak iblis tapi melakukan kebaikan, memberi
sumbangan, memberi ini, Loh, iya berdoa. itu konteks lain. Tapi yang ditanyakan di awal tadi kan bukan loh, Bang. soal itu. Kan bukti Saman kan ki bisa di apa sih? Saman tadi berbicara dengan Bang Zuma menggunakan bahasa Jawa. Giliran sama orang Jawa Anda menggunakan bahasa Indonesia. Gimana Anda ini? Bahasa Indonesia aja, bahasa Indonesia. Nah itu. bahasa Kalau Indonesia. gitu baiklah. Bisa. Ya silakan silakan. Sekarang soal botol dulu lah, botol. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini minyak, botol dengan tutup. Kira-kira disebut apa? Wah, itu sudah dibahas bahas lagi. Yang lain dong. Disebut apa? Jawab. Ada Udah, itu. minyaknya, ada botolnya, ada tutupnya. Nah, ini udah bersatu. Disebut apa? Ya labelnya minyak angin ya, minyak angin dong. Isinya nggak cocok dengan minyak angin ya berarti palsu begitu. Jadi botol ini bisa disebut tutup, tutup bisa disebut minyak. Ya iya dong, bisa dong namanya satu. Nah, sekarang minyaknya yang mana? Di dalam botol. Nah, tutupnya ini bisa disebut minyak. Ya kalau tutupnya nggak bisa disebut minyak. Nah, tapi dia bersatu dengan botol dan minyaknya juga bersatu di sini. Nah, karena tiga Iya, yang tapi berbeda. Sebentar dulu, bagian. sebentar. Bapa hakikatnya adalah ilahi. Yesus hakikatnya manusia. Roh hakikatnya roh. Pertanyaan saya, dia bergabung menjadi satu hakikat disebut apa? Disebut satu hakikat itu ya satu keilahian, satu keilahian, satu Allah dia. Nah, Cuman hakikatnya nggak Yesus bisa apa? dinamakan. Hakikatnya Yesus. Kalau Yesus tetap Yesus, dia bukan Bapa. Dia tapi manusia bukan? Yesus ya Yesus, juru Manusia selamat. bukan? Saya tanya, hakikat. Iya, Mas Sutejo manusia. tahu nggak apa arti hakikat? Ya, manusia, dia manusia. Ya. Tahu nggak apa arti hakikat? Iya, sudah Yesus itu manusia, sudah Nah, itu. kalau Bapa itu hakikatnya apa? Sang pencipta, Ilahi. ilahi. Nah, roh hakikatnya apa? Dia adalah di dalamnya ilahi itu sendiri. Roh ilahi, namanya roh ilahi juga. Yesus juga ilahi. Tapi bukan berarti Yesus juga. Tapi dia bagian dari Bapa. Karena dia keluar dari Bapa. Loh, alah Tuhan. Tak turu ya aku maringin lagi. Wes. Bulet. Nyapa tuh? Kemana? Sutejo diluruskan dulu otaknya. Dong saya sudah bilang dia itu manusia ilahi begitu loh. Manusia ilahi itu sama dengan sama nih piye kalau menjelaskan. Dengan Nah, waktu dia bayi, apa yang bisa dia perbuat sebagai ilahi? Sebagai ilahi dia buat tetap keilahiannya ndak terkoyak toh. Tetap Saya ikut. tanya, pada waktu dia bayi, ya kan? Apakah bisa dia mengganti popoknya ketika dia lagi pipis? Itu pertanyaan ndak masuk di kak. Loh, sekarang begini, Kelahiran Yesus itu ndak mengarah ke pertanyaan itu. Sutejo, kamu pernah nonton Ultraman nggak? Ultraman Taro. Nah, Ultraman itu bisa berubah. Kalau dia tidak berubah, dia jadi apa? Manusia, Jadi kan? manusia. Nah, pada waktu dia berubah, dia jadi apa? Ultraman. Dia punya kekuatan, kan? Heeh. Nah, Yesus waktu bayi sudah jadi Tuhan, bukan? Jadi manusia. Tapi Dia manusia. bukan Tuhan. Loh, piye toh? Tuhan itu kategorinya Tuhan itu loh.
besar sekali. Masa kok dibatasi seperti Oh, berarti Yesus ilahi yang tidak besar. Hah? Kamu tahu nggak definisi ilahi itu apa? nggak terbatas? Nah, jadi Yesus memiliki kekuatan yang tidak terbatas kan karena dia Tuhan. Betul. Nah, waktu dia bayi itu dia memiliki kekuatan ilahi enggak? Ya tetap kekuatan ilahi ya ada toh. Ah, oke. Waktu dia bayi, dia bisa nggak menggantikan popoknya waktu dia pipis? Loh, enggak tertulis di situ mulanya. Bahkan popok kok ditulis kan ya enggak mungkin. Coba tanya sama Bang Juma. Nggak ada ayatnya itu mau tertulis. Biar Bang Juma lulusan Vatikan atau di mana itu. Iya. Sekarang secara logika lah, begini Sutejo. Yang menciptakan langit dan bumi ini siapa? Yaitu sang pencipta itu tadi yang dibilang tanpa batas, itu ilahi tanpa batas. Oke, betul. Berarti dia bisa menciptakan langit dan bumi. Yang menciptakan manusia ini siapa? Tuhan juga kan? Nah, ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan masuk nih ke dalam perutnya manusia, bluduk, ya kan? Masuk dia kan? Dia, ya kan? Berarti Bunda Maria waktu itu mengandung Tuhan, benar? Benar. Nah, Tuhan dilahirkan. Iya. Lahir dia kan? Lahir. Nah, pada waktu Tuhan dilahirkan, dia nih lapar. Dia menangis kan? Apakah dia bisa mimik sendiri? Yang jelas tanpa mimik sendiri ya tetap ya mimik dong itu loh. Itu enggak tertulis. Kira-kira begini. Yang dilahirkan Bunda, ini Maksud baik-baik. saya itu loh. Dengar dulu Tejo, dengar. Yang dilahirkan Bunda Maria adalah Tuhan. Tuhan ini memiliki kekuatan besar yang tidak ada batasnya. Nah, lahir ini Tuhan ini. Lahir ya kan? Pipislah dia. Nih, ngompol rupanya, kan begitu. Nah, sesudah itu, apakah Yesus yang waktu masih bayi mungil, dia memiliki keilahian, kekuatan yang tidak ada batasnya, bisa mengganti popoknya atau tidak? Iya, walaupun dia itu mempunyai tetapi itu harus jalan demi langkah, demi satu langkah-langkah, tidak langsung harus berubah jadi maha kuasa begitu. Tetap diselesaikan dari zaman itu, tidak mau tunggu Yesus datang aja waktu zaman di ini Adam dan Hawa mau makan. Semua manusia tidak ada kehidupan sampai sekarang. Semuanya kan ada waktunya, langkah demi langkah itu harus berjalan sesuai dengan kemanusiaan. Bukan harus begitu. Jadi apa yang dilakukan, apa yang bisa membuktikan bahwa Yesus Tuhan pada waktu dia bayi? Apa yang bisa dibuktikan sama Yesus pada waktu Yesus masih bayi, dia adalah Tuhan? Loh, itu orang Majus dari timur itu menyembah, mempersembahkan emas kemenyan dan beda yang mempersembahkan. Begini loh, Bang Tejo sebentar. Menyembah. Sebentar Bang Tejo. Sebentar Bang Tejo. Sebentar Bang Tejo. Dari Arab Bang Tejo sebentar. Sekarang begini Bang. Ketika Abang pergi ke bengkel karena rusak kendaraan Abang, berarti orang yang memperbaiki kendaraan Abang adalah dia seorang otomotif. Sudah mahir di dalam perbengkelan mesin. Betul tidak? Silakan dibuka mute-nya Pak Tejo. Betul tidak? Betul kan? Itu sendiri nih nganunya mic-nya saya mau ngomong. Makanya jangan ngomong terus loh Bang. Abang ngomong itu tidak ada betulnya. Abang pergi ke bengkel, motor Abang rusak. Yang memperbaiki motor Abang ini apakah orang yang mengerti listrik? Tidak kan Bang?
Lu yang jelas yang memperbaiki motor itu yang mekanik toh. Nah, Tapi kalau sekarang punya begini, motor- udah jangan panjang bang, jangan panjang, saya nggak suka yang panjang. Nah, jadi begini bang, ya, Yesus yang katanya adalah Tuhan, dia memiliki kekuatan yang tidak ada batasnya, karena dia yang menciptakan langit dan bumi. Pada waktu dia bayi, apa yang bisa membuktikan bahwa dia bayi ini dia adalah Tuhan? Waktu di bayi itu, Ya. pertama malaikat menampakkan diri kepada Oh, bang, angon domba begini itu. loh bang, bang, Terus, suatu kedua. mukjizat bang, suatu keajaiban bang, keajaiban, paham abang? Nah, Nggak paham ya, aduh. paham. Keajaiban Nah, keajaiban apa yang dibuat Yesus pada waktu Yesus bayi? tidak ada dia itu tanpa laki-laki. Oke, tidak ada. Dari situ itu sudah Oke, ya terima kasih. Anda sudah terus terang, berarti tidak ada. Opung Nami, Halo. Salam. ya, ya selamat malam Opung. salam Sip. Ibrahim. Lu diam. Ini opung dari apa nih? Dari Bethlehem ini, nggak tahu kau. Dari Bethlehem ini. Opung, Ya, itu Nora. ya opung. Ini nih dari tadi Sutejo mutar-mutar opung. Sakit kepala opung. Aku rasanya mau meledak opung. Kenapa? Gitu, Pung. Tenang, Iya, dia ngawur aja. tenang aja, damai. Enggak begini opung. Dia bilang katanya yang dilahirkan Bunda Maria itu adalah Tuhan. Betul tidak opung? Iya, Tuhan Yesus. Jadi Bunda Maria mengandung Tuhan. Iya, karena itu Tuhan berfirman melalui malaikatnya menyampaikan kepada Bunda Maria. Iya. Iya, oke. Sekarang begini, yang menciptakan Bunda Maria siapa? Ya Tuhan. Tuhan siapa? Ya Tuhan pencipta alam semesta. Namanya? Elohim. Yesus ini siapa? Yesus itu adalah firman Tuhan. Jadi Oke. contoh begini loh itu Nora. Kayak Nora ini, Ya. Hmm. Nora ini adalah manusia. Nora mempunyai suara, kan suara Nora juga kan? Ya, tapi apakah Nah. ketika keluar dari saya itu berarti saya lagi? Ya, itu kan suara Nora. Ya Nora. Suara berasal dari saya, Opung. Iya. Tapi ketika suara itu dikeluarkan, apakah berarti suara yang sudah keluar itu adalah saya lagi? Suara Nora. Begini, Opung, begini ya. Maaf kata ya Opung ya, ketika Opung meludah, ludah keluar dari mulut Opung. Iya. Nah, ludah ini berasal dari siapa? Dari mulut saya. Opung. Nah, ludah yang sudah keluar dari mulut Opung, apakah ludah itu adalah Opung? Ludah saya, ludah Opung. Betul. Tapi apakah ludah, cairan yang keluar dari mulut Opung yang sudah jatuh ke tanah atau lantai, apakah yang jatuh ke tanah itu adalah Opung juga? Iya Nora, jangan disamakan dengan akar. Loh, inilah artinya maksudnya Opung. Opung, Jangan maksud disamakan saya seperti Opung, ini. sebentar Opung ya, saya jelaskan ya Opung sedikit ya Opungku. Ini maksudnya begini Opung, inilah yang namanya firman. Ingat Opung, ketika Tuhan menciptakan langit dengan bumi, Kejadian 1, jadilah terang. Itu Tuhan mengatakan jadilah terang, itu menggunakan firman-Nya, melalui firman-Nya. Jadilah terang. Dia bilang, maka terang itu jadi. Iya, Thank you. Nah, jadilah gelap, maka gelap itu jadi. betul. Jadilah manusia, firman itu telah menjadi manusia. Maka manusia yang di dalam kandungan Bunda Maria itu pun jadi manusia. Iya. Nah, sekarang makanya kenapa saya analoginya begitu, Pung? Sama seperti maaf, kita buang angin, kentut. Angin ini berasal memang dari saya. Tapi ketika keluar dari saya, apakah itu menjadi saya lagi? Ya enggak, Opung. Sumbernya memang dari saya. Sama juga seperti Bapa ketika menciptakan langit dengan bumi, Ngerti, dia ngerti. berfirman. Nah, kalau begitu, kalau firman itu telah menjadi manusia, bahwa firman itu adalah dari Bapa itu, pertanyaan saya begini, Opung. Thank you. Pertanyaan saya begini, Opung.
Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, kata Yesus, segala firman yang engkau merujuk kepada Bapaknya. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Pertanyaan saya, firman ini firman yang mana? Firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Aduh. Maksud saya begini, opungku. Yesus Iya, menerima firman. yang Sebentar, menerima firman sebentar. itu, Oke, yang menyampaikan firman ini kepada Yesus siapa? ya Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Maha Pencipta. Siapa namanya? Lah tadi kan udah dibilang, kami tidak boleh Elohim. menyebut nama dengan sembarangan. Oke, Elohim. Kita buatlah Elohim, Bapa ya. Karena Ya. dia mengatakan Bapa yang mengutus aku, kan begitu. Nah, Bapa menyampaikan firman, dia adalah Tuhan. Nah, Tuhan menyampaikan firman kepada Tuhan. Menyampaikan firman-Nya kepada Tuhan Yesus setelah diutus dia menjadi manusia. Enggak, begini maksud saya, Opung. Kalau firman itu adalah Tuhan itu sendiri, betul kan? Karena Tuhan telah menjadi manusia, betul? Ya. Nah, firman yang diterima Yesus ini firman apa? Firman dari Tuhan. Jadi setelah Betul. Sekarang saya tanya. Setelah firman itu Oke, sekarang kita kembali dulu ke Yohanes 1. Sebentar, Opung. Kita kembali ke Yohanes 1 ya, Pung ya. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah perkataan. Firman itu bersama-sama dengan Bapa, betul? Ya. Firman itu adalah Bapa. Pertanyaan terus yang Yohanes 1:14. Firman telah menjadi manusia. Pertanyaan saya, yang menjadi manusia firman-nya apa Bapanya? Firman. Nah, pertanyaan saya, pada mulanya adalah firman, pada mulanya adalah perkataan. Firman bersama-sama dengan Bapa. Firman itu bersama-sama dengan perkataan itu bersama-sama dengan Bapa. Nah, ketika firman menjadi manusia, perkataan itu telah menjadi manusia. Karena firman itu adalah perkataan. Pertanyaan saya ini, yang menjadi manusia, perkataan atau Bapa? Firman Tuhan. Perkataan atau Bapa? Ya firman itu apa? Aku tanya dulu. Perkataan. Tuhan Nah, berfirman. sekarang begini. Ya. Tuhan dengan Bapa itu sama nggak? Tuhan sama. Berarti duluan mana? Tuhan atau Bapa? Atau firman? Sama-sama. Tuhan itu juga. Tuhan itu menjadi firman. Dia berfirman. Dia kenapa Berarti jadi begini, firman? sebentar Opung. Firman itu adalah Tuhan, Tuhan itu adalah Tuhan. Gimana? Firman itu adalah Tuhan, Tuhan itu adalah Tuhan. Karena firman itu telah menjadi manusia. Bukan Tuhan yang menjadi manusia, benar? Ya Tuhan itu sendiri. Pertanyaan saya, firman dengan Tuhan ini sama atau tidak? Ya sama. Oke, kalau sama berarti Tuhan itu firman, Bapa itu juga Tuhan. Iya. Firman itu Tuhan. Jadi firman itu Tuhan, Bapa juga Tuhan. Iya. Oke, sekarang kalau begitu ada jadi berapa Tuhan? 1. Waduh. Oke, ketika firman yang menjadi terang di dalam Kejadian, Tuhan juga menjadi terang. Bukan loh, terang itu Tuhan menjadikan terang. Terang itu Tuhan Nora. Bukan. Loh. Jangan Coba salah perhatikan, mengertikan Opung. dalam perkataan gitu loh. Tunggu dulu. Opung. Jadi Tuhan menciptakan gelap. Enggak, Jadi Opung. Tuhan itu gelap gitu. Enggak boleh seperti itu. Bukan. Jangan Tidak, jadi- sebentar dulu Opung. Opungku. Ya. Coba simak, kita pelan-pelan ya Opung. Tuhan menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini melalui firman-Nya. Opung terima nggak? Iya. Jadilah terang, terang itu jadi. Jadilah bumi, bumi itu jadi. Jadilah air, air itu jadi. Melalui apa? Semua itu melalui firman. Firman itu apa? Perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Opung terima sampai di sini? Iya. Oke. Nah, kita lari ke dalam Yohanes. Firman, perkataan itu
yang keluar dari mulut Tuhan telah menjadi manusia. Betul? Betul. Nah, pertanyaan saya, yang menjadi manusia, Tuhannya apa perkataannya? Tuhan itu sendiri dan firman itu. Inilah Opung. Makanya Opung nih, coba. Tar Coba. gini Nora, Oke, oke. nangkap lo. Jadi kenapa? Jadi sebelum lahir Ini Mama. Tuhan, sebelum lahir Yesus Kristus ke dunia, ya, maka masih Tuhan itu sendiri, Allah itu sendiri, Bapa itu sendiri yang berfirman sebelum lahir Tuhan Yesus berfirman kepada Musa yang langsung berbicara ke Abraham, kan itu. Nah, dengan setelah banyak dosa-dosa manusia akan dunia ini, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini tidak mau Tuhan itu melihat manusia itu binasa karena kasihnya. Maka Tuhan itu berfirman, dijadikanlah firman-Nya itu manusia. Tuangkan. Dijadikanlah firman itu manusia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Gitu. Jadi jangan salah pengertian. Jadi Tuhan itu sendiri yang firman. Firman itu adalah Tuhan. Cuma firman itu dijadikan Tuhan menjadi manusia. Iya, Itu. oke Pung. Waktu Yesus dicobai di padang gurun, iblis mengatakan, Ya, rubahlah batu ini menjadi roti. ya. Apa jawab Yesus? Jangan Manusia- engkau mencobai Tuhanmu. Bang, bukan itu, Opung. Dia nggak baca Bible. Opung, dengarkan saya dulu. Enggak, Opung yang dengarkan saya. Berarti Opung nggak mau baca Bible, Opung. Sebentar, Opung. Opung sebentar lah dulu. Opung udah salah. Nanti saya buka datanya. Opung yang malu. Enggak. Pada waktu Yesus, makanya Opung dengarkan saya. Opung dengarkan saya. Opung dengarkan saya. Opung nanti malu. Waktu Yesus merasa kelaparan, iblis itu mengatakan begini, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Mau saya buka datanya, Pung? Nanti malu, Pung. Saya buka datanya, Pung. Ya. Sebentar. Di dalam Matius itu. Disapa dulu yang baru masuk gitu. Iya Bun, siap Bun. Bang, beritakanlah kebenaran. Selamat malam Bang. Selamat malam. Iya. Ya siap. Oke. Sebentar Bang ya. Opung. Assalamualaikum. Opung buka. Oh, iya. Lanjut Bun. Ya sebentar Bang. dulu Bang beritakan. Sebentar. Opung dulu Bang. Bang beritakan. Sebentar ya. Opung buka di dalam Matius 4 Opung. Aduh jaringanku. Ya, silakan. Izin, Opung dibuka, diterima undangan open mic-nya dari saya, Opung. Nah, ya lanjut. Opung buka di dalam Matius 4 Opung. Ayat. Sebentar Pung, jaringanku memang agak lelet Pung. Selelet hatinya Opung. Ya, kalau saya kan pernah lele, saya tetap damai karena Tuhan berfirman kepada saya, jangan engkau Iya. membenci. Opung udah bisa open cam Opung. Ayo kita open cam yuk Opungku. Ayo kita open cam yuk Opung. Mantap Opung. Ayo. Ayo Lanjut Opung open cam Opung. perjuangan Opung. Tidak. Sutejo. Ayo Opung Tuhan open cam Opung. besertamu. Diam dulu Sutejo. Tuhan tidak pernah mau beserta kau Sutejo. Nanti kalau Bang Zuma sudah monitor nanti Bang Zuma ya. Nih ya. Opung. Opung kemana? Kok pental dia? Gimana? Lah, Sutejo kau bilang mantap Opung. Lanjutkan perjuanganmu langsung tumbang si Opung. Bagaimana kok diturunkan paling itu? nggak ada kok Bang pindah Stejo. aja muncul. Itu kakak Nyatanya nggak ada gambar itu. Mana iya, dia dia? berarti dia turunkan dirinya. Enak aja. Nggak lu. diturunkan. Bisa jadi kuotanya habis juga Bang Tejo. Positif Saya kan thinking, tadi Bang. bilang, tunggu ya Opung, jaringan saya selelet dengan hati Opung. Dia bilang, saya tidak ada jaringan saya lelet. Ternyata tuh. Bang beritakan. Sebentar ya. Ini kita buka ya Bang beritakan ya. Kita lanjut yang tadi ya. Nanti Bang Zuma kalau udah monitor ini. Saya baca ya.
Di sini dikatakan pencobaan di padang gurun, Matius 4. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai Ebeles. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Tuhan, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan." Nah, pertanyaan saya, firman apa yang keluar dari mulut Tuhan ini? Firman Tuhan. Nah, sekarang firman yang telah menjadi manusia ini, yang menjadi manusia ini firman firmannya manusia. apa? Iya, yang firman yang telah Saya baru menjadi manusia gabung, ini. Bu. Tadi saya nggak nyimak tadi. Saya baru gabung. Jadi saya nggak nyimak, saya langsung masuk. Jadi pembahasan tadi tentang apa, Bu? Tentang yang menjadi Tuhan ini, manusianya, Tuhan yang menjadi manusia Yesus ini, Ya. Tuhan yang menjadi Balut. manusia, apa firmannya? Nah, Nah, sekarang Yesus mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan Kalau firman di yang sini- keluar. Sebentar dulu, Bang, katanya Jadi- tidak nyimak. Makanya dijelaskan. ya, silakan. Nah, kalau yang kita cari dari KBBI, definisi firman itu adalah perkataan. Yohanes 1 nomor 14, firman itu telah menjadi manusia. Nah, pertanyaan saya, yang menjadi manusia, ini firmannya apa Tuhannya? Ya, terima kasih. Sebenarnya pembahasan atau pertanyaan seperti ini itu sudah lama, sudah final sebenarnya, sudah diketahui. Ini pertanyaan yang sudah ditanyakan. Bang, dijawab Nah, aja, Bang. Yang menjadi Tuhan, yang menjadi manusia, firmannya apa Tuhannya? Itu aja, Pertanyaan Bang. dari Ibu Nora ini, pertanyaannya, firmannya apa Tuhannya? Ya, Ya, jadi benar. di sini bukan bicara tentang firman, yaitu perkataan, tapi firman yang hidup, Aduh. yaitu Bapak sendiri. Oi. Itulah. Jadi ada berapa firman, Memang Bang? sulit untuk Ada beberapa mengerti tentang pengajaran enggak. Kristen harus Oke, orang yang pintar. bukan sulit, Bang, tapi gabung. Ini bunyinya Ini, ini, Bang. saya baca Ya, aja. sebentar saya dulu, baca Bang, aja. berita. Saya Sebentar baca dulu. aja. Biar dapat kita Saya poinnya. baca Jangan aja. dibaca, jangan dulu dibaca, Bang. Dari tadi kan udah membaca, tapi nggak dapat poin. Maksud saya begini, Bang. Firman yang dimaksud Yesus, saya sebutkan ya. Saya sebutkan, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan firman yang keluar dari mulut Tuhan. Itu satu. Ini firman yang seperti apa? Yang kedua, di dalam Yohanes 17 nomor 8, Yesus mengatakan, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Nah, firman yang diterima oleh Yesus dari Bapaknya, ini firman apa? Nah, ketiga, di dalam Yohanes 1 nomor 14, firman itu telah menjadi manusia. Nah, sekarang jelaskan perbedaan firman yang keluar dari mulut Tuhan, firman yang diterima oleh Yesus dari Tuhan, dengan firman yang telah menjadi manusia. Ini jelaskan, apa perbedaannya? Perbedaan antara firman yang di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 itu bicara tentang ilahi, bukan hanya bicara tentang perkataan ilahi. Berbeda dengan di dalam Matius pasal yang keempat itu bicara manusia hidup bukan hanya firman atau perkataan. Jadi bukan hanya bicara tentang firman perkataan.